Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Bu Puji, dalam perkuliahan Matematika Diskrit 2. Hari ini kita memasuki minggu kedua perkuliahan Matematika Diskrit 2. Dan minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan pada minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang counting tahap kedua. Di antaranya ada generalisasi dari permutasi dan kombinasi, kemudian ada tentang Pascal, Rangel, and Pascal identification. Kemudian ada juga kita membahas terkait beberapa aplikasinya, ya. Dan minggu ini kita akan melanjutkan materi dari counting yang akan kita masukkan dalam counting 3, kategori counting 3. Dan satu lagi kita akan melanjutkan pada pembahasan tentang peluang diskrit. Ya, kita awalan dari peluang diskrit dan akan melanjutkan tentang pembahasan tentang counting. Baiklah, langsung saja. Pembahasan yang pertama terkait generating permutation and combination. Sebagian sudah kita bahas minggu lalu, yaitu terkait pemilihan buah gitu ya, pemilihan 4 macam buah, di mana dalam keranjang yang kita pilih, di sana ada 3 macam buah gitu ya. Kita akan mengambil 4 buah, di mana di antaranya 3 macam buah yang ada pada keranjang tersebut. Seperti itu ya. Kalau sebelumnya yang tanpa generalisasi, kita hanya diminta untuk mengambil misalkan 3 buah warna dari 5 macam warna gitu ya. Sehingga R-nya lebih kecil dari N-nya. Dan pada kondisi ini, R-nya nanti akan lebih besar dari jumlah N-nya. Karena N-nya hanya macamnya saja. Sedangkan jumlah dari setiap macam itu tidak disebutkan. Nah, di minggu ini saya akan membahas pada generalize of permutation and combination pada aplikasi leksikografik ya, atau dictionary ordering. Jadi kita diminta untuk mengurutkan, misalkan kita membahas pada masalah leksikografik atau pada permasalahan penulisan dalam kamus, gitu ya. Nah, misalkan gini ya. Permutasi, the permutation, mana ya dia? Permutasi A1, A2, dan seterusnya, ya, dia itu akan mendahului permutasi dari B1, B2, dan seterusnya. Jika untuk beberapa K, di mana K itu berada pada posisi antara 1 sampai N, gitu ya, nilai A1 sama dengan B1, nilai A2 sama dengan B2, dan seterusnya. Ya. Dengan kata lain, permutasi dari himpunan bilangan bulat terkecil itu akan mendahului pada urutan leksikografis permutasi kedua jika nilai dalam permutasi tersebut di posisi pertama tadi, di mana dua permutasi yang tidak sesuai lebih kecil dari angka di posisi itu berada di kedua permutasi. Seperti itu. Kita langsung aja ke contoh, jika ini cukup membingungkan untuk saya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh, ya. Misalkan di sini kita bisa melihat permutasi dari 23415. Dia merupakan permutasi yang dibentuk dari susunan atau himpunan bilangan 1 sampai 5. Ya. Di mana permutasi yang sudah dibentuk ini dia akan mendahului permutasi 23514. Jadi misalkan diurutkan 23415, 23415, dia akan berada di sebelah kiri daripada 23514. Ini bukan bilangan puluhan ribu gitu ya, tapi ini adalah susunan dari huruf yang dibentuk dalam menjadi sebuah urutan. Gitu ya. Oke, kemudian ketika kita lihat kedua
bentuk permutasi tadi, permutasi ini, dua angka pertama itu adalah sama. Nah, yang menyebabkan permutasi yang pertama ini berada di sebelah kiri, karena angka yang ketiga yang lebih kecil daripada angka yang sebelah kanan, yaitu 5. Seperti itu. Begitu juga dalam sepasang permutasi berikut. Misalkan 415, 32, dia akan mendahului 521, 43. Karena jelas kalau yang 4 ini posisinya dia lebih kecil daripada 5. Maka dia mendahului. Mendahului itu berarti yang berada di sebelah kiri. Selanjutnya. Nah, seperti apa sih Bu algoritma untuk penyelesaian leksikografi yang tadi Bu Puji sampaikan? Yang pertama, kita perlu menemukan integer. Saya cari ganti warna dulu ya. Bilangan integer AJ dan AJ plus 1. Kemudian kita bandingkan. Apakah AJ lebih kecil daripada AJ plus 1? Ya, kalau yang lebih kecil berarti dia yang mendahului. Nah, kemudian untuk the next larger permutation, nilai selanjutnya di permutasi yang lebih besar, disampaikan yang lebih besar dari leksikografik. Misalkan nih, kita mempelajari misalkan dalam bilangan biasa gitu ya. Setelah 2, 3, 4, berarti kan 2, 3, 5. Tapi dalam konteks leksikografi, ini tidak seperti itu. Urutannya tidak selalu setelah 4, 5. Ya, tidak selalu seperti itu. Nah, makanya kita di sini akan coba menyelesaikan. Ya, ketika kita diminta untuk mencari bilangan permutasi yang lebih besar pada leksikografi, pada urutan leksikografi, kita akan meletakkan misalkan posisi J, posisi ke J, di mana posisi tersebut merupakan dia adalah yang paling kecil di antara AJ plus 1, AJ plus 2, dan seterusnya. Yang pilihan tersebut dia akan lebih besar daripada AJ. Terus kemudian kita akan melist gitu ya. Menyusun dengan order yang naik, increasing. Seperti itu. Kita akan langsung. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan contoh berikut ya. Kita diminta untuk mencari permutasi selanjutnya, ya, atau next permutation pada leksikografik. Pada kasus leksikografik, ya, urutan leksikografik setelah angka 362541. Ketika kita perhitungan biasa, ya, setelah 362541 gitu ya, misalkan kita berbicara tentang itu bilangan ribuan, pasti setelahnya ya 362542. Tapi tidak pada masalah leksikografi. Selanjutnya kita akan mencoba mendefinisikan. Ya. Kita akan mencari nilai setelah 3, 6, 2, 5, 4, 1. Setelahnya berapa? Ya, langkah pertama kita akan mencari sepasang-sepasang, gitu ya. Jadi misalkan ini adalah pasangan pertama, ini pasangan kedua, ini pasangan ketiga. Pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga. Sama saja kita mengurutkannya. Nah, di antara 3 pasangan ini, pasangan paling akhir, ya, kita bisa urutkan dari depan. Pasangan yang paling akhir dari depan, yang sekiranya berlaku AJ lebih kecil daripada AJ plus 1, itu yang mana? Ini kan kita lihat 4, apakah dia lebih kecil dari 1? Tidak. 2, apakah dia lebih kecil dari 5? Betul. Berarti yang kita lihat yang pertama yang ini. Pasangan di mana AJ-nya lebih kecil daripada AJ1 itu kita pilih. Oke, sehingga kita pilih ini adalah mentok, nanti A3-nya adalah yaitu A3 adalah 2,
dan A4 itu adalah 5. Oke ya. A3 adalah 2 dan A4-nya adalah 5. Lalu kemudian bilangan integer paling kecil ya, bilangan integer yang paling kecil yang berada di sebelah kanannya yang lebih besar dari 2. Berapa? Oke, saya coba ulangi lagi. Ya, setelah kita menemukan bentuk ini, berarti A3-nya adalah 2, A4-nya adalah 5. Ya. Lalu kemudian, setelah bilangan 25 tadi, setelah bilangan ini, yang sebelah kanannya yang lebih besar dari 2 itu berapa? Oh, 4. Ya. Oh, A5 sama dengan 4. Sehingga 4 ini dia menggantikan posisi ketiga. Berarti nanti kan kita ketemunya A1, A2, A3, A4, A5, A6. A4 menggantikan posisi yang ketiga, berarti ininya adalah 4. Lalu kemudian, integer 2, 5, 1 sisanya, 2, 5, 1 sisanya, dia diletakkan di setelah angka 4. Berarti ada. Diurutkan dengan urutannya. Di antara 2, 5, 1 mana yang lebih kecil? 1, 2, 5. Seperti ini. Yang selanjutnya tetap tidak dirubah. Kenapa? Karena kita merubahnya dimulai dari pasangan terakhir di mana AJ lebih kecil daripada AJ plus 1. Sehingga the next permutation in lexicographic order setelah 362541 adalah 364125. Dan dia berada di sebelah kanan dari 362541. Any question? Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya. Ini adalah algoritma ya. Algoritma yang membahas tentang generating the next permutation in lexicographic order. Silakan nanti dipelajari ya satu persatu dari algoritma ini. Jadi bagaimana kita menyelesaikan mencari the next order lexicographic. Jadi setelah kalian bisa mencoba menggunakan algoritma ini, maka kalian bisa dengan mudah mencari the next permutation. Oke, selanjutnya untuk generating combination. Kalau tadi adalah generating permutation. Pada masalah generating combination, ya misalkan sebuah R kombinasi dapat merepresentasikan gitu ya urutan yang berisi dengan elemen dari subset yang mengandung urutan naik gitu ya. Terus kemudian R kombinasi itu dapat diurutkan dengan menggunakan order lexicographic pada sebuah deret. Terus kemudian pada order lexicographic R kombinasi pertama itu misalkan diurutkan 1, 2, 3, bla 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 sampai R, N1 dan R. Terus untuk R combination yang terakhir itu misalkan kita bisa tuliskan N-R plus 1, N-R plus 2 dan seterusnya. Jadi ketika kalian minggu lalu belajar tentang generating combination ya, kita bisa melihat dari mana kita bisa memperoleh N-R plus 1 dan seterusnya. Terus kemudian, the next R combination, after A1, A2, dan seterusnya sampai AR tadi, dapat digunakan dengan langkah sebagai berikut. Dapat ditemukan dengan langkah sebagai berikut. Pertama, letakkan elemen terakhir AI pada barisan sehingga AI itu tidak boleh sama dengan N-R plus I. Ini ya. Terus kemudian tukar AI dengan AI plus 1 dan AJ dengan AI plus J
min 1 ditambah 1. Jadi kita menggunakan rumus ini ya. Nih, terus kemudian ini harus nggak boleh sama dengan ini. Untuk J sama dengan I plus 1. Kemudian, yang di sebelah kiri tadi, yang dibacakan tadi ditunjukkan bahwa the next larger R combination tadi yang sudah kita temukan, dia merupakan the next larger R combination pada order lexicography. Mungkin akan lebih mudah kalau kita langsung contoh, ya. Ini contoh. Find the next larger for combination of the sets. Ini adalah R-nya. Ya, berarti R-nya adalah 4. Combination of set 1, 2, 3, 4, 5, 6 after 1, 2, 5, 6. Jadi kita akan mencari setelah 1, 2, 5, 6 ini the next combination for lexicographic order itu berapa? Oke, kemudian solusi yang akan kita dapatkan ya. Ini untuk kombinasi ini akan lebih mudah daripada yang permutasi. Ya, sekarang kita lihat bentuk terakhir ini kan kalau kita urutkan ini adalah A1-nya adalah 1, A2-nya adalah 2, A3-nya adalah 5, A4-nya adalah 6. Itu urutannya. Terus tadi kita diminta mengecek dulu. Kita harus ngecek kalau A itu nggak boleh sama dengan apa tadi? AN ya, N yang terakhir. AN yang terakhir berapa? 6. Terus kemudian dikurangkan R. R-nya adalah 4. 6 kurangi 4. Ditambah I. Ya, berarti 6 dikurangi 4, 2 tambah I. A ini nggak boleh sama dengan 2 ditambah I. Kira-kira di antara itu mana yang hasilnya yang sekiranya tidak, yang sekiranya cocok gitu ya. Oh, yang cocok itu adalah 2. Berarti A2 sama dengan 2. Ya, kita pilih yang A2 sama dengan 2. Dari mana, Bu? Ya, kita cek satu persatu ya. Misalkan saat I-nya adalah 1 gitu ya. Kita akan coba. Saat I-nya adalah 1. A1 sama dengan 1 gitu kan. Berarti I-nya adalah 1. Sehingga A1 apakah tidak sama dengan 6 min 4 plus 1? 6 min 4, 2. Ditambah 1. Ya, berarti 1 tidak sama dengan 3. Ini sesuai. Ya. Terus mana lagi bentuk yang sekiranya cocok? Yang kedua. A2 sama dengan 2. Kan kita coba. Apakah A2 itu tidak sama dengan 6 dikurangi 4 tambah 2. Berarti 2 tidak sama dengan 4. Oke, cocok. Terus yang ketiga. Yang ketiga, A3 sama dengan 5. Kita coba. Apakah 5 ini sesuai dengan 6 dikurangkan 4 ditambah 3? 5. Sama. Padahal kita cari apa? Angka terakhir yang tidak sama. Berarti A2. Ya. A2 sama dengan 2. Nah, kemudian kalau ini lebih gampang. Setelah kita temukan 2, berarti untuk menggantikan angka 2 dengan dinaikkan ditambah 1 gitu ya. Kok bisa ditambah 1 ya? Urutan aja bilangan bulat. Ya, setelah 2, 3. Ya. Sehingga angka A1 ini tetap. Dia tetap 1. Terus kemudian angka yang kedua dia menjadi 3. Ya. Terus yang kelima. Terus kemudian setelah 3. 3 ditambah 1 untuk yang A3. Berarti 4. Tambah 1 lagi 5. Berarti the next combination dari 1, 2, 5, 6 adalah 1, 3, 4, 5. Ini ya. Tinggal ditambahkan aja. Oke. Jika ada yang ditanyakan, nanti boleh ditanyakan pada sesi tanya jawab. Ya. Dan ini adalah algoritma untuk mencari, untuk mengeneratkan the next R combination pada order lexicography. Silakan nanti saudara coba. Ya. Nah, untuk selanjutnya, sebagai pengantar untuk ke materi peluang, saya akan memaparkan tentang
definisi peluang diskrit ya. Peluang diskrit. Peluang diskrit itu sebenarnya ini mudah ya. Kita saat di SMA kita sudah mempelajari ini gitu, yaitu terkait peluang finite hingga ya. Peluang berhingga ini berarti ada kaitannya dengan percobaan gitu ya. Terus ada kaitannya dengan sampel, terus event. Event itu adalah seberapa banyak subset dari sampelnya. Ya, definisinya adalah S itu semesta ya, biasanya kita bilang gitu ya. Sample space itu adalah semesta ya. If S is a finite non-empty sample space, jadi S itu adalah semestanya, misalkan, dan E adalah eventnya, kita mencari peluang dari E berarti E dibagi semestanya. Contohnya apa? Contohnya, ini adalah S. Semestanya adalah mahasiswa informatika. Ya, terus kemudian ini ada mahasiswa laki-laki, ini adalah mahasiswa perempuan. Berapa peluang mahasiswa informatika yang menyukai, yang bisa bermain futsal? Misalkan, kita asumsikan yang bisa bermain futsal adalah laki-laki. Jadi L ini adalah eventnya, berarti peluang dia bisa bermain futsal adalah L, jumlah L dibagi S. S itu adalah semestanya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dan berdasarkan definisi Laplace, ya, peluang itu nilainya antara 0 sampai 1. Ya, berarti paling kecil adalah 0, paling besar 1. Lainnya adalah 1 per, dan 1 per. Seperti itu. Lalu kemudian contoh, misalkan sebuah mangkok gitu ya, misalkan. Sebuah mangkok berisi 4 bola biru dan 5 bola merah. Berapa peluang bahwa terambil bola secara acak dari mangkok tersebut terambilnya biru gitu ya. Berarti kita lihat birunya ada berapa? 4. Jumlah bola, semua bola berapa? 4 ditambah 5, 9. Berarti peluang terambil bola biru adalah 4 dibagi 9 atau 4 per 9. Udah ya? Contoh yang kedua. Berapakah peluang ketika 2 dadu dikocok gitu ya? Jumlahan dari angkanya adalah 7. Berarti berapa aja? Oke, kita lihat ya, berapa saja supaya hasilnya 7. Bisa 1 dan 6. Bisa 2 dan 5, jadi 1 dadu 1, 1 dadu 6. 1 dadu 2, 1 dadu 5. 1 dadu 3, 1 dadu 4, dan kebalikannya. 4, 3, 5, 2, 6, 1. Jadi peluangnya berapa? Ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Peluang terambil dadu 7, 6. Nah, berapa jumlahan semuanya? Kira-kira ada berapa macam jumlahan? Ada 36. Kenapa? Masing-masing dadu kan 6. Jumlah titiknya gitu ya. Berarti semestanya ada berapa? 6 kali 6. 36. Ya. Sehingga terambil 7 adalah 6 dibagi 36. Alias 1 per 6. Udah ya? Oke, sekarang untuk contoh yang ketiga. Temukan peluang bahwa gitu ya, dari terambilnya 5 kartu poker gitu ya. Misalkan kita ngambil kartu poker, kita sekali ngambil itu 5 gitu ya. Dan dari 5 itu terambil 4 kartu itu sejenis. Ya. Kita diminta mencari peluangnya. Poker itu jumlahnya kartunya ada 52. Kita sekali ngambil 5. Dari 5 ini kita harap 4 diantaranya sejenis. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan pelajari. Oke. Nah,
Dengan menggunakan perkalian produk ya, aturan perkalian, jumlah terambil 5 kartu dari 4 kartu tadi yang kita harapkan sama tadi ya. Kita ambil dengan cara diambil satu gitu ya. Kita ngambil satu, terus ngambil lagi satu, ngambil satu. Atau bisa juga kita ngambil langsung 5 gitu ya. Seperti apa hasilnya. Gitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan definisi dari kombinasi berikut. Yang pertama, dari 13,1 ini artinya gimana? Kita itu 52 itu kan ada 4 macam. Ya. 4 macam. Masing-masing kartu yang sama sejumlah 13, 13, 13, 13. Jadi kita asumsikan kita ngambil sama di antara ini, dari ini kita ambil satu yang sama. Berarti kombinasi 13,1. Atau kita ambil, langsung kita ambil 4 dan ke semuanya adalah sama. Berarti kombinasi 4,4. Atau kita ambil, ya, atau kita ambil dari sejumlah kartu, ya, yang 52 tadi, kita sudah kurangkan dengan 4 karena sudah kita ambil 4, sehingga tersisa 48. Kita ambil 48 itu hanya satu yang sama, seperti itu. Nah, sedangkan yang kita ambil semuanya, jadi ini adalah peluang-peluang terambilnya. Ya, peluang-peluang terambilnya. Lalu kemudian, untuk semesta kartunya, jumlah keseluruhan ada 52, dan yang kita ambil adalah sejumlah 5, dengan cara yang itu tadi. Sehingga kita langsung hitung kombinasi 13,1, kombinasi 4,4, kombinasi 48,1, dibagi semestanya kombinasi 52,5. Kita hitung satu persatu, asumsinya hasilnya adalah seperti ini. Ya, kita akan diskusikan ini lebih matang di sesi diskusi nanti. Ya, bagaimana kita bisa mengambil kemungkinan-kemungkinan terambilnya angka yang itu tadi. Seperti itu. Ya, silakan disiapkan pertanyaan. Kalau sudah paham malah lebih baik lagi. Oke, selanjutnya adalah probabilities of complements, ya, complements dari peluang. Kalau ya tadi kita sebut sebagai event, ya, sample space semesta, berarti yang disebut complements dari peluang itu adalah 1 dikurangi peluang hasilnya, ya. Lambang dari complements itu ada garisnya di atas. Jadi kayak gini ini namanya complements. Sehingga peluang dari E sama dengan 1 dikurangi peluang dari event yang kita cari. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Pada contoh keempat. Ya, pada contoh keempat. Misalkan sebuah barisan, kita akan menyusun 10 bit secara random. Ya, kita akan mengenerate 10 bit secara random. Berapa peluangnya? Paling tidak ada satu dari bit itu yang nilainya adalah 0. Berarti kita pilih di sini E-nya adalah 0. Sehingga kita mencari komplemennya. E komplement sama dengan 1 dikurang 0, gitu ya. Sama dengan 1, gitu ya. Sehingga, oke, kita cari peluang dari E-nya sama dengan 1 dikurang peluang dari E komplement. Ya, yaitu 1 dikurang E komplement dibagi semesta. Sama dengan 1 dikurangkan E komplementnya adalah 1, ya, semestanya bit. Kalau ada 10 bit randomly berarti 2 pangkat 10. Ya, berarti sama dengan 1 dikurangkan 1 per 1024. Disamakan penyebutnya sehingga 1023 per 1024. Seperti itu. Ya,
Jadi di sini kita mencari peluang suatu event dengan memanfaatkan komplement dari event tersebut. Oke, selanjutnya unions dari events. Union itu adalah gabungan. Kalau ini ada teoremanya, ya. Misalkan E1 dan E2 adalah event pada sampel space S tadi. Maka peluang dari gabungan event 1 dan event 2 adalah kita menggunakan rumus ini. Peluang event 1 ditambah peluang event 2 dikurangi peluang event 1 irisan event 2. Ini kayaknya sering dibahas dulu zaman SMA. Ya, ini silakan saudara catat. Oke, sekarang kita akan masuk pada contoh kelima. Ya, contoh kelima. Berapakah peluang dari bilangan positif integer yang dipilih secara acak dari suatu himpunan positif integer yang kurang dari 100. Jadi dari angka 1 sampai 100, berapa peluang terpilih bilangan tersebut dapat dibagi 2 atau dapat dibagi 5. Oke, berarti kita akan memanfaatkan 2 event. Event pertama itu adalah kumpulan bilangan yang dapat dibagi 2. Ada berapa di antara 1 sampai 100? Oh ya wes, berarti urutannya semua bilangan genap. Berarti ada 50. Terus kemudian, event yang kedua, bilangan yang dapat dibagi 5. Berarti kelipatan 5 dari 1 sampai 100. 5, 10, dan seterusnya. Oh, berarti ada 20. Terus kemudian, kita cari gabungan, irisan dari E1 dan E2. Yaitu bilangan yang bisa dibagi 2 dan, kalau gabungan itu dan ya, irisan itu dan dapat dibagi 5. Ya, berarti dia yang dapat dibagi 10 antara 1 sampai 100. Berarti ada 10 kemungkinan. Sekarang kita hitung peluangnya satu-satu. Berarti peluang E1 sama dengan 50/100. Peluang E2 20/100. Peluang E3 10/100. Ya. Lalu kita gunakan rumus tadi gabungan. Peluang E1 gabungan E2 sama dengan PE1 tambah PE2 dikurang PE1 irisan E2. Tinggal kita masukkan. 50/100 ditambah 20/100 dikurangi 10/100. 50 tambah 20, 70 kurangi 10, 60/100. Atau kita sederhanakan menjadi 3/5. Sehingga peluang terambil bilangan yang sekiranya dapat dibagi antara 2 atau 5, yaitu sebesar 3/5. Oke, silakan dipahami kembali materi yang sudah saya paparkan minggu ini. Sebelum kita menuju sesi tanya-jawab, saya akan menutupnya dengan kalimat motivasi ya, dari Franklin Roosevelt, yaitu satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keraguan-raguan kita akan hari ini. Sehingga mantapkan apa yang kalian lakukan hari ini dan pastikan Anda yakin lebih aktif dan lebih kuat untuk menghadapi hari ini. Baik, terima kasih. Demikian materi yang saya sampaikan pada minggu kedua perkuliahan matematika diskrit ini. Sampai bertemu di sesi tanya jawab. Dan sampaikan salam hormat saya kepada kedua orang tua kalian di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.